sok susah menyebutnya. Ya, ini Mbak Mulan. Ya, beliau adalah pengurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan khusus perempuan. Nanti akan berbicara banyak tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana membongkar mental block. Mental block kan enggak ya? Mental block itu pesimistis, saya nggak mampu, saya apa seperti ini besok laku, dan seterusnya. Nanti beliau banyak cerita itu. Yang sebelah kirinya lagi Bu Mbak ini ya, Mbak Yana. Nanti nama lengkapnya seperti dulu ya, Mbak Yana. Beliau adalah pelaku UMKM dan menjadi beberapa narasumber terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banjarnegara. Nanti akan berbicara tentang praktik, bagaimana praktik berusaha yang beneran. Ya, nanti ada cerita-cerita unik dari beliau berdua, ya, sehingga pantas untuk kita simak bersama paparan beliau berdua. Namun sebelumnya opening statement nih dari Pak Kepala Dinas yang sudah siap untuk mendukung adik-adik semuanya dan kaum perempuan yang ada di Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan. Pertama kepada Bapak Dr. Andis Nur Tamami, Magister Pendidikan, kami persilakan Bapak. Tindak ya kayaknya. Maksudnya dapetnya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kami hormati tentunya dari Direktorat yang sudah hadir di sini. Luar biasa, kami sangat bangga bisa di penghujung teman-teman atau adik-adik kami kemarin mengadakan kegiatan yang difasilitasi oleh pusat. Hari ini bisa menyajikan apa yang sudah dipraktekkan, kehadiran dari teman-teman yang dari Jakarta barangkali menjadi support, ya, pendorong. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan awal yang nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian juga dari provinsi matur nuwun. Teman-teman kami semuanya ini hadir nampaknya dari koordinator wilayah kecamatan. Kalau dulu namanya UPT, tapi UPT-nya hilang, sehingga teman-teman ini luar biasa kekompakannya, sehingga kami menyampaikan terima kasih atas nama yang dituakan di jajaran Dinas Pendidikan. Hari ini pejabat-pejabat struktural di Dinas Pendidikan juga hadir, dari sekretaris, teman-teman kabit seluruhnya untuk mendukung. Kemudian ingin kami hari ini memanfaatkan waktu, kita datangkan narasumber yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang kemarin sudah kita coba untuk kita sounding kegiatan gerakan pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara lewat PKBM. Teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar. Sebenarnya pendidikan endingnya apa? Endingnya adalah kami ingin khususnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sampai ada punya kemampuan keterampilan, endingnya adalah kemandirian. Kegiatan yang sudah difasilitasi oleh pusat, arahannya di tempat non formal. Mudah-mudahan nanti teman-teman kami, khususnya teman-teman yang ada dari kaum wanita, betul-betul bisa mandiri untuk bisa melaksanakan kegiatan mendukung kehidupan yang ada di rumah tangganya. Terima kasih. Ini dari narasumber yang insya Allah nanti dalam menyampaikannya ini karena sudah melaksanakan aktivitasnya. Nah, nanti saya berharap dari HIPMI bisa mendukung kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami yang ada di PKBM, dan saya titip kepada Pak Narto yang kebetulan
menjadi Kabid PAUD Dikmas, tolong programkan kegiatan di 2020 bisa untuk membangkitkan teman-teman kita, khususnya yang ada di pendidikan non formal. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tidak ada orang yang hebat tanpa ada kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, kerjasama yang baik itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Matur nuwun, makasih. Monggo kita ikuti untuk kegiatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak. Teman-teman semuanya, tentu menjadi awal yang baik jika para pemimpin OPD kemudian tadi sudah diawali oleh Bapak PLH untuk mendukung adik-adik semuanya, bukan siapa-siapa, adik-adik kaum perempuan semuanya yang ada di Banjarnegara sudah dibuka pintu lebar-lebar untuk berkreasi, untuk berusaha. Nanti kalau butuh latihan kami siap melatih dan seterusnya. Tentu ini menjadi awal yang membahagiakan. Nah, berikutnya silakan nanti Mbak, saya sebut namanya Fadilah Nani Wulandari, panggilan akrabnya Mbak Wulan. Beliau adalah pengurus HIPMI, ya. Ini beliau punya pengalaman agak unik dulu. Saya agak kenal dekat begitu karena beliau adalah waktu itu sedang mengurusi izin pendirian sekolah swasta. Ya, ada pengalaman yang unik di situ. Ketika beliau pertama kali mendirikan sekolah, dia sudah pede sekali, meng-hire 3 orang guru dengan harapan mendapatkan murid yang banyak. Tetapi apa mau dikata, ternyata tahun pertama itu yang diperoleh adalah 1 murid. Apa kemudian yang dilakukan? Ya, nanti akan berbicara banyak tentang ini ya. Selain nanti tentang usaha-usaha beliau terkait dengan sekolah gitu. Mbak Wulan nanti akan berbicara sekitar tentang bagaimana mindset seorang wirausaha. Ini perlu sekali kita lihat ya. Kemudian soft skill, keterampilan lunak yang sangat dibutuhkan terkait dengan bagaimana membangun relasi, bagaimana membuat konten-konten online yang ada itu sering ditulis agar bermanfaat untuk bisnis. Ya, kemudian ada teknik riset produk yang kira-kira nanti bisa laku bagaimana ya? Itu. Ini sangat penting untuk adik-adik, maka nanti simak baik-baik. Tapi sebelumnya saya ada tebak-tebakan untuk adik-adik semuanya. Kambing gemuk dengan kambing kurus, jika dijual lebih dulu laku yang mana? Tergantung. Ada yang angkat tangan? Kok? Hah? Kurus karena murah. Ya. Ada yang jawab lagi? Gemuk karena menarik. Ya. Yang lebih cepat jawabannya yang mana? Yang lebih cepat laku adalah yang dipromosikan. Oh iya. Betul kan? Iya, kalau yang lebih cepat laku yang dipromosikan. Sehingga nanti akan kita ikuti bagaimana strategi promosi yang edukatif, yang mencerdaskan. Silakan Mbak Wulan, waktu jangan lama-lama tetapi mengena, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya singkat, slide-nya tidak perlu ditampilkan, saya akan sharing saja ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Mami selaku Kepala Didikmora, Bapak Ibu dari Dirjen PAUD, kemudian dari teman-teman seluruh peserta dari Sarasehan, Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri GP3M menuju Banjarnegara bermartabat dan sejahtera. Sebelumnya supaya kita lebih rileks karena kata Pak Narto Sarasehan ya Pak. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan dan rasa bangga yang cukup tinggi dan membuncah ketika tadi pada saat production
melihat tampilan produk yang luar biasa. Kami mengapresiasi dan salut untuk teman-teman semuanya karena menurut Pak Narto pelatihan sudah dilakukan. Tapi sesungguhnya training sesungguhnya adalah ketika panjenengan semuanya keluar dari gedung ini. Namun ketika melihat tadi product show yang ditampilkan pada pagi hari tadi itu luar biasa dan saya melihat, saya optimis insya Allah produk-produk ini akan diterima di masyarakat tidak hanya di regional Banjarnegara tapi mudah-mudahan bisa di Indonesia. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Bapak Ibu semuanya dan peserta yang kami banggakan, tadi sekilas yang disampaikan Pak Narto betul sekali. Jadi saya adalah seorang pelaku usaha, kurang lebih pengalamannya 9 tahun berwirausaha. Yang sekarang saya tekuni di bidang pengembangan SDM atau mendirikan sebuah sekolah setara PAUD, TK, dan sekarang masuk di SD, baru masuk kelas 4. Namun yang akan saya sharingkan adalah tentang bagaimana tantangan ketika proses merintis Bapak Ibu. Siapa sih yang ketika pertama baru nyemplung di dunia usaha, kita pakai cara konvensional door to door menjajakan produk, sinten Bapak Ibu yang pernah merasakan hal tersebut ketika sudah janjian sama teman, masuk ke rumah teman tiba-tiba dikasih di PHP-in atau dikasih harapan palsu, katanya mau beli nggak jadi beli. Pernah ya Bapak Ibu? Gimana rasanya? Sakit katanya. Masya Allah, ini pun juga yang kami rasakan ya. Dari tadi sempat disampaikan bahwa di awal kami merintis sebuah sekolah itu saya meng-hire 3 orang guru, di mana proses untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu luar biasa, menantang ya. Mengedukasi sebuah produk yang baru, sebuah layanan jasa yang baru, piye carane masyarakat bisa mengerti produk maupun jasa yang kita tawarkan begitu. Lalu bagaimana supaya itu bisa diterima begitu ya. Jadi pada saat itu saya sambil jualan produk. Saya membuat makanan Bapak Ibu, nugget sayur, karena passion saya di pendidikan anak-anak dan dunia anak-anak. Jadi bagaimana menciptakan produk makanan yang sehat untuk anak-anak. Waktu itu membuat nugget sayur, jualan baju gitu ya, jualan baju supaya apa? Ada cash flow untuk operasional sekolah. Yang saya lakukan waktu itu karena belum ada digital marketing, yang saya lakukan adalah saya datang ke kantor-kantor sambil bawa nugget, jualan kepada ASN di situ. Saya tawarkan buka PO, waktu itu masih BlackBerry ya Bu. Jadi open PO di situ ya. Kemudian alhamdulillah pesanan-pesanan datang, setidaknya minimal operasional ada cash, operasional bisa berjalan. Terus kemudian kita juga berjualan baju fashion yang memang bagaimana caranya membuat sebuah produk yang tidak pendek usianya, tapi bagaimana membuat produk yang panjang usianya, sehingga perputaran untuk menciptakan cash itu insya Allah bisa lebih lama. Alhamdulillah waktu itu berjalan 1 tahun gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah mulai berjalan satu persatu, kemudian banyak siswa gitu ya yang kemudian dari masyarakat itu bisa menerima, sehingga alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Namun apakah tantangan yang dihadapi apa? Tentunya banyak sekali. Yang pertama pastinya ada perasaan tidak yakin. Pernah nggak Bapak Ibu merasa nggak yakin atau takut gagal? Ketika pertama kali menawarkan, terus tiba-tiba yang ditawarin itu hanya memberikan janji tapi tidak membeli produk kita gitu. Atau kemudian kita sudah bisa bikin produk tapi ternyata gimana ya caranya supaya produk kita itu bisa dikenal. Nah, saya mungkin izin sharing 4 tips yang kami praktekkan ketika kita saat ini mengalami kondisi COVID nih. Jadi kontekstual kondisi COVID saat ini itu mempengaruhi usaha dan juga perekonomian kita semuanya. Dimana banyak yang terkaget-kaget ketika dia sudah bekerja, suami kita bekerja, ya misalnya, terus kemudian terkena dampak di perusahaannya, kemudian harus di PHK. Akhirnya kita yang berada dalam zona nyaman pada saat itu harus berpikir gimana nih caranya supaya ekonomi keluarga bisa tetap hidup dalam kondisi yang tidak pasti saat ini.
Nah, maka ada 4 tips yang kita lakukan yang harus dikuasai. Bahwa saya tadi melihat teman-teman di sini sudah punya produk yang luar biasa, ada fashion, ada batik, ada makanan dan seterusnya. Namun tantangannya adalah bagaimana pemasarannya, gini Bapak Ibu. Yang paling menantang tuh bagaimana pemasarannya ya. Jadi yang kami lakukan Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah kita selain memiliki kemampuan menghasilkan produk, yang pertama adalah bagaimana kemampuan kita untuk meriset atau mungkin menentukan produk yang sekiranya memang dibutuhkan masyarakat, ya. Produk basic yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, pastikan itu unik ya. Apakah ketika kita sudah memiliki produk, pastikan kita juga mampu membuat rancangan promosinya. Pengalaman yang kami lakukan adalah menggunakan storytelling. Ya, di sini siapa Bapak Ibu yang punya PKB di sini yang sudah punya akun Instagram? Semua sudah ya, Masya Allah. Dan yang kami lakukan pada saat itu untuk membangun follower, ya kan sekarang ada membangun follower, ada yang beli follower gitu ya. Tapi follower kita pastikan kalau yang kami lakukan itu follower organik, jadi benar-benar follower asli. Gimana nih caranya supaya orang tuh kenal produk kita? Yang kami lakukan adalah storytelling, menceritakan bagaimana proses pembuatannya. Alhamdulillah di era sekarang, di era digital saat ini banyak sekali aplikasi yang menyediakan kemudahan kita untuk editing foto, untuk bikin konten menggunakan aplikasi TikTok ya, kemudian video yang bisa kita upload di Instagram. Dan pada saat kita meng-create konten, menciptakan konten dalam Instagram itu pastikan tidak hanya menjual produk kita, tapi mengedukasi. Contoh misalnya tadi saya sempat melihat ada booth gula dari singkong. Itu saya melihat yang pertama bagaimana mereka memilih produk itu menurut saya tepat ya, karena melihat potensi daerah. Kita tahu bahwa Banjarnegara itu sangat surplus, memiliki potensi yang besar terkait dengan singkong. Terus kemudian tentang aware atau kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi COVID sekarang ini, bagaimana komorbid diabetes itu ditekan dengan mengurangi konsumsi gula yang berasal dari gula yang biasa kita konsumsi. Maka ketepatan memilih produk gula singkong itu menurut saya menjadi tepat dan long term, jangka panjang, karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu makin kesana itu makin gede, makin tinggi. Itu. Nah, ketika mempromosikan produk itu, misalnya gula singkong, kita tidak hanya memposting di Instagram itu berupa foto, kemudian harga, ada varian produk kita foto, kita cantumkan harga, misalnya ada promo atau banding kita cantumkan harga. Tapi panjenengan siapkan konten atau tulisan-tulisan singkat yang mudah dimaknai oleh pembaca adalah terkait dengan kandungannya, tentang masalah yang dihadapi ketika kita mengkonsumsi gula yang berlebihan, akibatnya terhadap tubuh kita, dan resiko ketika terkena COVID akan berat misalnya karena mengkonsumsi gula terlalu banyak dan seterusnya. Nah, edukasi yang kita tulis melalui konten Instagram itu membuat orang tuh merasa bermanfaat ketika memfollow Instagram panjenengan. Coba kalau misalnya panjenengan membayangkan ketika setiap hari ada teman menawarkan produk langsung pakainya bahasa direct, bahasa langsung. Jeng atau Bu Pak, ini saya punya produk jenengan tumbas lah ya karo kaca lah, tolonglah dilarisi gitu. Mungkin pertama kita nggak tega, kita beli. Kedua, ketiga, keempat, kalau terus-menerus dengan cara menjual seperti itu, dengan cara langsung, orang juga nggak nyaman, kita juga nggak nyaman, betul tidak? Aduh, ini duitnya pas-pasan tapi kok ditawar produk bayar untukku, duitnya nang dompet enteng gitu ya, tapi kalau nggak dibeli gimana gitu. Makanya kita menggunakan tadi indirect selling atau menjual dengan tidak langsung, dengan edukasi ya. Kemudian nantinya insya Allah Bapak Ibu nanti mungkin akan lebih nyaman dengan diskusi mawon ya Pak Narto. Dan satu kabar gembira tadi, keterampilan menulis tadi ya, keterampilan buat konten. Yang kedua adalah keterampilan kolaborasi. Saya ingat sekali pengalaman pada saat merintis sekolah itu, saya nekat. Saya boleh cerita Pak. Jadi saya pakai modal nekat. Waktu itu saya sowan dengan ibu bupati. Saya sowan akan mengadakan sebuah event smart parenting ya, Islamic parenting, mengundang Aster Ivo itu 8 tahun yang lalu waktu itu. Padahal
kami nggak tahu Aster Info ketika diundang itu harus menyiapkan dana berapa. Saya nekat menghubungi manajernya, iki piye carane mau launching sekolah tapi supaya masyarakat bisa tahu kontennya. Saya nekat waktu itu kolaborasi. Kita punya teman, beberapa teman, yuk kita bikin event. Eventnya adalah Islamic Parenting, waktu itu diadakan di Pendopo. Kami presentasi ya di depan Ibu Bupati waktu itu, Bunda Maud, kemudian beberapa juga diundang waktu itu. Oke, ini bagus ini materinya. Butuh peserta berapa? Terus kemudian kita sampaikan kapasitas pendopo kita berapa Ibu? 800 insya Allah cukup. Waktu itu terus kemudian dari Bayangkari mengirimkan beberapa peserta dari ibu-ibu PKK dengan beberapa peserta, dan waktu itu Masya Allah Alhamdulillah ternyata kami cuma urun karena kami nggak punya sumber daya yang banyak. Kami cuma urun apa? Tenaga, kerjasama dan pemikiran yang akhirnya bisa membuat sebuah event Hari Ibu untuk para ibu-ibu di Banjarnegara. Itu salah satu pentingnya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi yang paling penting untuk panjenengan yang memulai usaha, jangan sendirian. Sekali lagi jangan sendirian, karena keterampilan menciptakan produk tidak cukup kalau kita tidak mampu berkolaborasi. Maka dari itu bersyukur sekali di Banjarnegara sudah ada Rumah Mekaf Indonesia yang menginisiasi, tergabung juga di HIPMI ya, itu menginisiasi ruang UKM. Insya Allah besok tanggal 6 saya akan membacakan agendanya Bapak Ibu. Kalau ada agenda nanti tidak ada agenda, panjenengan sedikit rawuh supaya apa? Nanti insya Allah di tanggal 6 itu ruang UKM nanti didukung oleh JNE dan juga disupport dari ITB akan membuat sebuah pilot project learning center bisnis di Banjarnegara, co-working space dan kampung digital marketing di Banjarnegara. Mohon dukungannya, tepuk tangan ya. Dan insya Allah nanti tanggal 6 akan mengadakan sarasehan di Pendopo, dan Bapak Ibu nanti akan kami informasikan supaya apa? Setidaknya ketika panjenengan rawuh di ruangan ini, panjenengan harus bertambah kontak HP-nya Bapak Ibu. Coba saya mau tanya, di sini yang satu meja yang nggak kenal satu sama lain ada tidak? Atau satu meja ini kenal semua? Kenal. Nggak ada. Nah, minimal ketika panjenengan nanti keluar dari ruangan ini, minimal kontak HP panjenengan harus bertambah minimal 50% dari jumlah peserta hari ini. Mengawali dari proses kolaborasi, karena kalau jualan kita nggak punya kemampuan untuk membangun jaringan, membangun teman, membangun relasi, membangun market, maka kita nggak akan bisa. Kita bisa bikin produk, tapi jualannya gimana? Nah, inilah Bapak Ibu sebuah optimisme yang alhamdulillah prestasinya dimunculkan melalui Rumah Mekaf Indonesia yang sudah dikenal tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa daerah, di beberapa negara di Eropa dan sebagainya. Sebuah kabar gembira bahwa kita nanti bisa berkolaborasi melalui ruang UKM. Maka ketika nanti ada event-event, monggo rawuh, kita sangat welcome untuk bisa mendampingi. Nanti ada, insya Allah ada kelas copywriting, kelas menulis konten. Gimana sih caranya menulis konten produk supaya menarik orang tuh penasaran pengen beli, ya orang tuh tertarik pengen beli, itu bagaimana caranya? Insya Allah Bapak Ibu siap berkolaborasi? Kayaknya kok suaranya agak kurang semangat. Siap untuk berkolaborasi Bapak Ibu? Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya Pak Tarto. Mudah-mudahan nanti lebih banyak tanya jawabnya saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun sekali ya Allah. Banyak informasi dicatat gak ya? Nah, kayaknya enggak nih. Ini penting loh ya. Ada tulisan dong. 1 untuk jadi pengusaha. 1 kita bisa membuat produk. Kalau bisa membuat sendiri. Kalau nggak bisa produk orang lain. Gitu ya Pak. Pengusaha kok. Ya. Yang kedua, ya menentukan market atau menentukan pasar. Ya. Produk ini cocoknya untuk siapa ya? Itu. Yang ketiga, promosi yang edukatif gitu ya, Mbak. Tadi namanya indirect Selling. ya, indirect selling. Gampangannya seperti tadi. Bagaimana mempromosikan kambing yang kurus biar cepat laku. 1, harganya murah, dipakani 3 bulan langsung nemu keuntungannya akeh. Nah, itu cara sederhana.
Ya, jadi memberikan persuasi yang menguntungkan terhadap usaha itu. Yang terakhir kolaborasi, gitu ya. Oke, saya kasih informasi Bu Direktur, saya doakan. Ya, produk-produk yang ada di PKBM sudah kita antarkan untuk bisa diterima di pasar online. Oleh karena itu, Mas Operator, ya, coba kita tayangkan nih produk-produk yang sudah ditayangkan, semuanya sudah kita tayangkan secara online. Coba bisa kita lihat sekilas, ya. Ya, ini sudah ada di produk teman-teman semuanya, dan ini ada di Siplah semua produk. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa belajar lewat online dan nanti akan diantar. Ya, ini Bumdes. Ya, itu judulnya Beli dan Siplah. Ya, jadi anggaran sekolah kalau diperbolehkan belanja boleh. Ya, ini sebenarnya ya batik sudah semuanya. Silakan nanti diklik aja di sana. Ya. Dari Mbak Yana nih. Mbak Yana akan menyajikan beberapa inspirasi terkait dengan kiat berusaha, betul ya? UMKM, kemudian bagaimana strategi dagang, kemudian bagaimana cara ngitung agar menjadi pengusaha itu tidak rugi, gitu ya. Kemudian pengalaman teman-teman semuanya, Mbak Yana ini memiliki produk yang dulu, ya, produk yang sampai sekarang masih itu aneh teman-teman semuanya. Kenapa aneh? Beliau itu memproduk abon ikan, ya, abon ikan. Kenapa aneh? Ya kita persepsinya abon kok ikan ya bisa amis, ya. Terus bagaimana cara membuatnya, ya. Dan akhirnya ketika pameran pertama kali tidak ada satu orang pun yang mau menyentuh. Ya, keripik Mujahiro yang abon ya, yang bisa diceritakan. Oh, nanti di foto itu. Itu produk anak karena ya itu tadi persepsi orang terhadap ikan. Abon ikan itu ya seperti itu. Ya, kalau daging sapi jelas, kalau abon ikan sih gimana sih? Apa nggak amis? Apa terus gimana? Dan ternyata berhasil. Tidak ada satu orang pun yang mau menyentuh. Suruh ngicipi gratis saja pada nggak mau. Nah,